Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok K, kelas 3 dan Fisika 2B akan mempresentasikan mengenai generator listrik, yaitu pengaruh variasi jumlah lilitan dan ketinggian sumber air generator listrik sederhana terhadap nyala dan durasi lampu. Oke, jadi kelompok kami beranggotakan yang pertama ada saya, Ryumaga Ismail dengan NIM akhir 18, kemudian Gunada Mokeanu dengan NIM akhir 42, kemudian Jonathan Leander NIM akhir 72, Jessica Angelina NIM akhir 75, Aurelia Winona NIM akhir 87, Syata Juangsar dengan NIM akhir 99, dan yang terakhir Laurin Patricia dengan NIM akhir 102. Next. Jadi tujuan dari RBL kami itu ada dua. Yang pertama menentukan pengaruh jumlah lilitan terhadap nyala dan durasi lampu. Kemudian menentukan pengaruh tinggi sumber air sebagai faktor penggerak magnet terhadap nyala dan durasi lampu. Nah, jadi apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik. Pembuatan generator listrik ini dalam RBL kali ini kita akan membuat generator listrik sederhana. Di mana generator listrik sederhana ini menggunakan prinsip induksi elektromagnet. Next. Nah, induksi elektromagnet sendiri ini adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Besar induksi elektromagnetik bergantung pada laju perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu benda. Uh, di sini ada hukum Faraday, yaitu arus dan GGL dapat terinduksi jika terdapat perubahan besar medan magnet. Dan besar induksi elektromagnetiknya juga dirumuskan oleh persamaan yang tertera pada PPT. Next. Kemudian ada hukum Lenz. Hukum Lenz ini arah arus induksi berdasarkan hukum Lenz itu dipengaruhi oleh bergeraknya magnet ke magnet yang bergerak mendekati dan juga menjauhi kumparan. Jadi di RBL kali ini kan kita bikin solenoid gitu, kumparan yang nanti magnetnya bergerak, dan itu sesuai sama hukum Lenz. Boleh next? Selanjutnya, saya akan membahas tentang alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama adalah 2 buah botol plastik. Kemudian ada 2 ons kawat tembaga dengan diameter 0,2 mm. Kemudian ada 30 buah lampu LED merah. Kemudian ada 10 buah magnet neodymium N52. Selanjutnya ada sendok plastik, wadah plastik, 1 set multimeter, 1 buah breadboard, kemudian ada 2 pasang jepit buaya, 1 buah cutter, 1 buah lem tembak, 1 buah amplas, spidol berwarna hitam, stik kayu, dan yang terakhir adalah styrofoam. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke prosedur percobaan dari RBL pada semester ini, yaitu generator listrik. Oke, boleh next. Oke, jadi yang pertama itu ada pembuatan kumparan. Nah, di sini pembuatan kumparan dirangkum menjadi 5 rangkaian pembuatan. Jadi yang pertama tuh ada botol berukuran 1.500 ml. Dan botol tersebut akan dipotong dan diambil bagian tengahnya. Bentar. Oke, untuk selanjutnya itu dari botol berukuran 1.500 ml itu akan dilubangi bagian tengah botol pada masing-masing sisi yang berlawanan untuk
nantinya jalur dari poros turbin atau kincir. Kemudian yang ketiga adalah lilitkan kawat tembaga pada botol tersebut dengan menyisakan dua ujung yang nantinya dihubungkan dengan rangkaian lampu LED. Kemudian yang keempat adalah lilit kawat tembaga hingga sendara lilitan dan jangan sampai menutup bagian yang telah dibolongkan sebelumnya. Dan untuk yang terakhir adalah lakukan hal yang sama pula untuk variasi kumparan lain, yaitu sebanyak 1.800 lilitan. Nah, dilihat dari gambar, bagian kiri adalah yang sebanyak 900 lilitan dan yang bagian kanan adalah 1.800 lilitan. Oke, next. Oke, kemudian yang kedua adalah pembuatan turbin atau kincir dari generator ini. Yang pertama adalah gunakan tutup botol plastik sebagai poros turbin. Dan kemudian tandai tutup botol tersebut berupa garis-garis menggunakan spidol untuk membentuk turbin sendok plastik yang simetris. Kemudian yang ketiga adalah potong garis-garis tersebut menggunakan cutter. Keempat, gunakan 8 buah sendok plastik sebagai kincir. Kemudian sangkutkan masing-masing sendok plastik pada garis-garis tutup botol tersebut. Dan juga lem bagian-bagian tersebut hingga mengeras dan tidak dapat bergerak lagi. Kemudian untuk yang ketujuh adalah bolongkan bagian tengah tutup botol untuk membuat perpanjangan poros. Kemudian masukkan stik kayu sepanjang kira-kira 10 cm ke bagian tengah tutup botol tersebut. Nah, setelah poros kincir ini terbentuk, nantinya akan disambungkan dengan styrofoam yang direkatkan dengan magnet pada kedua sisi kubus. Jadi styrofoam ini akan dipotong berbentuk kubus berukuran 2x2x2 cm. Kemudian nantinya bakal direkatkan dengan magnet dan pada akhirnya kubus magnet ini nantinya akan ditancapkan pada bagian runcing dari stik kayu pada poros. Oke, selanjutnya adalah untuk pembuatan rangkaian LED. Yang pertama adalah siapkan breadboard sebagai media untuk menyambungkan LED. Kemudian, tancapkan LED pada salah satu sisi dari breadboard. Jadi di sini kutub positif itu bagian panjang LED dan bagian pendeknya itu nanti berada di bagian yang ada bagian huruf di breadboardnya itu. Kemudian yang ketiga adalah sambungkan kabel penghubung secara sejajar dengan setiap LED yang ditancapkan. Ujung lain itu disambungkan pada kutub negatif pada sisi lain dari breadboard. Kemudian yang keempat adalah sambungkan kawat tembaga yang telah disisakan ujung-ujungnya dengan rangkaian LED tersebut. Oke, ini untuk yang terakhir yaitu rangkaian generator listrik sederhana yang telah dibuat oleh kelompok kami. Jadi yang pertama itu posisikan magnet pada rangkaian turbin berada dalam kumparan. Kemudian sambungkan ujung-ujung kawat tembaga dengan rangkaian LED melalui penjepit buaya. Kemudian rangkaian generator ini sudah siap dan kita akan menguji rangkaian generator untuk variasi lilitan dan juga variasi ketinggian air. Dan amati nyala dan durasi lampu dengan variasi ketinggian sumber air dan variasi kumparan. Kemudian untuk mengukur tegangan keluaran dari setiap variasi, sambungkan juga rangkaian turbin dengan multimeter. Dan juga nanti bakal diukur dengan kabel multimeter. Amati tegangan keluaran yang ditunjukkan pada layar multimeter. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengambilan dan perhitungan data. Terlebih dahulu, pertama-tama kita akan menghitung debit dari sumber air dengan menggunakan rumus volume sama dengan debit dikali waktu. Dan didapat bahwa rata-rata debit adalah sebesar 0,000114 meter kubik per second. Next. Kemudian, setelah itu didapat besar tegangan keluar dengan menggunakan multimeter, dan diperoleh data sebagai berikut. Didapat juga data jumlah LED yang menyala serta kualitas nyala lampu. Kualitas nyala lampu sendiri merupakan parameter intensitas cahaya yang dihasilkan oleh generator. Semakin banyak tanda plus, maka semakin terang nyala dari suatu lampu. Nah, di sini dapat terlihat bahwa untuk percobaan pada variasi jumlah lilitan 900 dengan ketinggian 0,1 tidak ada lampu yang menyala, sehingga kualitas nyala lampu tidak dapat didefinisikan. Lalu untuk informasi tambahan, hambatan total rangkaian kumparan 900 lilitan adalah sebesar 108 ohm, sedangkan hambatan total rangkaian kumparan 1800 lilitan adalah 253 ohm. Next. Untuk perhitungan sendiri, berikut adalah rumus yang kami gunakan.
Jadi, besar energi potensial air yang jatuh dari ketinggian akan menggerakkan turbin dan dapat dirumuskan dengan menggunakan rumus energi potensial sama dengan M dikali G dikali dengan H. Nah, di sini kita dapat mendefinisikan massa tersebut dengan rumus massa jenis dikali dengan volume. Nah, jumlah energi yang dihasilkan dalam satuan waktu tersebut didefinisikan sebagai daya. Daya yang dihasilkan oleh aliran air tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi kita kan tadi sudah tahu bahwa debit itu rumusnya adalah volume dibagi dengan satuan waktu. Sehingga kita dapat memperoleh P sama dengan rho dikali dengan debit dikali dengan percepatan gravitasi bumi dan dikalikan dengan H, yaitu ketinggian sumber air. Seperti yang telah dicantumkan pada slide berikut. Itu adalah perhitungan untuk menghitung daya masukan. Sedangkan untuk perhitungan daya keluaran digunakan rumus sebagai berikut. Dengan mempertimbangkan arus yang dihasilkan merupakan arus AC dan asumsi rangkaian yang bersifat resistif, daya listrik dapat dihasilkan dengan rumus P sama dengan V RMS kuadrat per R. R adalah hambatan dari kumparan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Next. Nah, jadi nilai tegangan yang digunakan pada perhitungan adalah VRMS atau nilai tegangan root mean square yang terukur pada multimeter. Sedangkan nilai R, seperti yang tadi telah saya sebutkan, adalah nilai hambatan masing-masing kumparan. Kumparan dengan 900 lilitan tadi memiliki hambatan 108 ohm, sedangkan kumparan dengan 1800 lilitan memiliki nilai hambatan sebesar 253 ohm. Setelah memperoleh daya masukan dan juga daya keluaran, diperoleh besar efisiensi untuk masing-masing percobaan dengan rumus P keluaran dibagi P masukan dikali 100%. Next. Kemudian didapat hasil perhitungan sebagai berikut. Nah, untuk jumlah lilitan 900 dengan ketinggian 0,1 meter diperoleh efisiensi sebesar 14,03%, jumlah lilitan 900 dengan ketinggian air 0,2 diperoleh 9,34%, 900 dengan ketinggian air 0,4 meter diperoleh 6%, jumlah lilitan 1800 dengan ketinggian air 0,1 meter diperoleh 38,60%, 1800 dengan ketinggian air 0,2 meter diperoleh 24,26%, dan jumlah lilitan 1800 dengan ketinggian air 0,4 meter diperoleh efisiensi sebesar 15,63%, dengan rata-rata keseluruhan efisiensi sebesar 17,98%. Next. Lalu di sini saya akan menyampaikan mengenai visualisasi data besar tegangan pada variasi percobaan. Bisa dilihat di sini adalah grafik tegangan keluaran generator terhadap variasi lilitan kumparan dan ketinggian air. Bisa dilihat bahwa pada besaran tegangan keluaran 1800 lilitan ini memiliki nilai yang cukup signifikan dibandingkan 900 lilitan. Besarnya ini lebih besar 2 kali daripada 900 lilitan. Dan juga bisa dilihat dari tren tegangan keluarannya ini akan semakin tinggi apabila ketinggian kumparan dengan ketinggian sumber airnya ini lebih tinggi. Next. Lalu di sini adalah grafik efisiensi generator terhadap variasi lilitan kumparan dan juga ketinggian air. Bisa dilihat di sini juga bahwa efisiensi generator pada lilitan 1800 ini memiliki nilai yang signifikan juga, lebih besar daripada 2 kali efisiensi generator pada 900 lilitan. Dan juga bisa dilihat di sini bahwa tren efisiensi generator ini akan menurun seiring dengan ketinggian airnya. Jadi ketika ketinggian kumparan dengan ketinggian air makin tinggi, maka efisiensi generator ini cenderung menurun. Next. Baik, berikutnya yaitu bagian analisis data terkait apa saja data yang sudah kami ambil pada percobaan kali ini dan apa interpretasinya terhadap data yang sudah diambil tersebut. Pada percobaan ini, generator listrik sederhana yang telah dibuat lalu diuji dengan menggerakkan turbin dengan aliran air. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan variabel independen, yaitu berupa ketinggian sumber air dan jumlah lilitan kumparan, dan juga terdapat variabel terikat yang kami amati, yaitu jumlah LED yang menyala, durasi nyala LED, daya masukan atau input yang dihasilkan oleh aliran air, tegangan keluaran atau output yang dihasilkan oleh generator, daya keluaran generator, serta dilakukan perhitungan efisiensi generator listrik sederhana tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan, pengukuran, dan perhitungan, generator listrik sederhana yang telah dibuat mampu menyalakan sebanyak 26
lampu LED yang dirangkai secara paralel, lalu LED mampu menyala selama turbin bergerak dialiri air, dan secara kualitatif terdapat tren kenaikan intensitas nyala LED berdasarkan ketinggian sumber air dan jumlah lilitan yang divariasikan. Semakin banyak jumlah lilitan dan semakin tinggi sumber air akan mempengaruhi intensitas nyala LED, yaitu dia akan semakin terang. Penambahan ketinggian sumber air justru menyebabkan perhitungan efisiensi generator turun meskipun daya keluaran yang terhitung membesar. Lalu terkait pengamatan terhadap nyala lampu yang dihasilkan, nyala yang dihasilkan LED tampak berkedip. Hal tersebut dapat disebabkan oleh arus yang dihasilkan generator sederhana merupakan arus bolak-balik atau AC. LED hanya akan menyala ketika arus yang mengalir merupakan arus maju atau forward current, yakni ketika arus mengalir dari arah anoda menuju katoda dari LED. Oleh karena itu, tidak akan ada cahaya yang dihasilkan ketika arus AC mengalir berlawanan arah dengan polarisasi dari LED, menghasilkan nyala LED yang tampak berkedip secara berulang. Adapun terkait efisiensi tadi, penambahan ketinggian sumber air justru menyebabkan perhitungan efisiensi generator turun, meskipun daya keluaran yang terhitung membesar. Hal tersebut dapat disebabkan akibat pancaran aliran air yang semakin menyebar seiring penambahan ketinggian sumber air, sehingga terdapat sebagian air yang terbuang dan tidak mampu menggerakkan turbin. Dengan kata lain, energi potensial dari air tersebut tidak terkonversi dengan baik menjadi energi kinetik oleh turbin. Selain itu, tampaknya gaya gesek yang ada juga menghambat turbin untuk dapat berputar lebih cepat, sehingga meskipun daya yang dimasukkan cukup besar, daya keluaran tidak bertambah secepat penambahan daya masukan tersebut dan rasionya tidak lagi sebanding, melainkan menurun yang dicerminkan dengan hasil perhitungan efisiensi yang berkurang. Tren tersebut dapat terlihat pada grafik dan tabel yang sudah disampaikan sebelumnya. Generator sederhana yang telah kami buat pada percobaan ini memiliki nilai efisiensi rata-rata sebesar 17,98%. Next. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Melalui data yang kita peroleh, jumlah lilitan mempengaruhi intensitas nyala lampu. Jadi, semakin banyak lilitan pada kumparan, maka nyala lampu akan dihasilkan juga akan semakin terang. Sedangkan, semakin sedikit lilitan pada kumparan, nyala lampu yang dihasilkan akan semakin redup. Namun, jumlah lilitan tidak akan mempengaruhi durasi nyala lampu. Yang kedua adalah tinggi sumber air terhadap turbin mempengaruhi durasi dan nyala lampu. Semakin jauh jarak antara turbin dengan sumber air, maka intensitas nyala lampu yang dihasilkan akan semakin terang. Sebaliknya, semakin dekat dengan jarak antara turbin dengan sumber air, maka intensitas lampu yang dihasilkan akan semakin redup. Lampu akan terus menyala selama turbin diputar dengan air. Jadi, tidak dapat disimpulkan bahwa durasi nyala lampu yang dihasilkan adalah selalu sama. Yang terakhir adalah efisiensi generator yang diperoleh oleh kelompok kami ada sebesar 17,98%. Berikut adalah referensi yang kami diperoleh dari buku Cutnell and Johnson Physics yang dari Cutnell, J.D. Johnson, dan K.W. Young dan Stadler. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.